Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalata wassalamata ad-daimataini ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada warga Nahdien dimanapun berada. Kali ini kita telah dikejutkan dengan berita atau informasi video trending topik adalah pada hari ini video seorang yang menyebut nama dirinya adalah Sugianto, dan juga dia menyebutkan adalah pengurus NU. Dia masuk di Gerakan Pemuda Ansor, namun kalau dilihat orangnya sudah kadaluarsa umurnya dalam peraturan organisasi Ansor. Orang tersebut dalam video telah menjustis dan menyerang ke dalam yang notabene mengaku pengurus NU, mengaku anggota Ansor, dan juga mengaku Kiai Haji. Bisa kita saksikan sekelumit videonya ini. Kita kupas lagi yaitu di kitab Bulughul Maram, kitab Maram, yaitu Adillatul Ahkam Al-Imam Hafidz bin Hajar Asqalani. Kita lihat sejenak ketika dia menyebutkan bab dalam kitab di sini, yaitu menyebutkan nama kitab Bulughul Maram, makhrajnya pun tidak fasih, terkib dan i'rabnya pun tidak benar. Dia menyebutkan dalam kitab Bulughul Maram di mana Adillatul Ahkam. Di sini bukan Adillatul Ahkam, tapi min Adillatul Ahkam, membuang minnya, dan kemudian dia menyebutkan Adillatul Ahkam. Selanjutnya kita saksikan kembali ketika membaca di dalam kitab Bulughul Maram pada halaman yang disebutkannya. Mau mengupas di sini. Datang berita kematian Ja'far, kutila, ketika ada datang berita dari Ja'far, yaitu mati syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u lil Ja'far ta'aman. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, yaitu makanan. Karena apa? Faqat atagum ma yasgiluhum. Karena sungguh datang kepada Ja'far, yaitu kematian. Ada kekhilafan dalam ketika membaca faqat atahum ma yushghiluhum, dia baca yashghiluhum. Ini sudah di dalam ilmu sorobnya sudah keliru. Yashghiluhum dengan yushghiluhum. Para pemirsa semuanya, kaum muslimin, bahwa dalam hadis ini tentunya ketika Kiai Haji Sugianto ini menyampaikan hadis yang menjustis kepada Amaliyah Nahdlatul Ulama, di mana melarang untuk melakukan sedekah pada malam ke-1, ke-3, ke-7 dan seterusnya, dengan berdalih hadis ini. Sementara dia tanpa memahami asbabul wurud hadis ini, dan kemudian tanpa mengenali siapa sih yang dimaksud Ja'far ini. Sehingganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan sedekah, memasak persedekahan yang difungsikan untuk mengirim kepada Ja'far. Kita kupas sejenak. Ja'far di sini adalah dalam kitab Bulughul Maram ini, kita lihat bahwa ada angka tulisan 3. Di sini disebutkan maksud daripada 3 ini adalah Ja'far ini adalah Ja'far ibnu Abi Thalib Al-Hashim Ahadul Ajwad. Beliau adalah anaknya Abi Thalib, atau boleh disebut beliau ini adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah Ahadul Ajwad, salah satu di antara orang-orang yang bagus kepribadiannya,
di mana kepribadiannya dikatakan Ajwad ini paling dermawan, walaupun kondisinya Ja'far ini orang yang tidak punya. Beliau ini adalah orang yang sangat dicintai di kalangan orang-orang fuqara dan masakin, kaum muslimin khususnya, dan umumnya adalah non-muslim, kaum kafirin, musyrikin pada saat itu. Semua kalangan orang fakir miskin, baik muslim maupun non-muslim, mencintai beliau karena kebaikan beliau. Di saat beliau tidak punya, beliau masih berani membuat seperti itu. Seringkali beliau melakukan makan bersama-sama, memasak dari masakan yang dia bikin dan memanggil sahabat-sahabatnya yang kategori adalah fakir miskin. Dengan hal ini menjadi catatan bagi kaum muslimin yang khususnya notabene fuqara dan masakin, dan menjadi catatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ja'far ini melakukan peperangan, menjadikan pemimpin, setelah Zaid bin Haris sebagai panglimanya meninggal, baru bendera itu diambil oleh Ja'far ini, dan kemudian Ja'far menjadi panglimanya. Di saat bendera di sebelah kanan ini dipegang beliau dan beliau memimpin peperangan Mu'tah pada saat itu, akhirnya tangannya ini dipenggal oleh orang-orang kafirin, dan kemudian terjatuhlah bendera itu dan dipegang, kemudian dibelah kiri. Tangannya dipenggal lagi agar supaya apa? Ja'far ini tidak memimpin peperangan, sehingganya kedua tangannya terpotong, dan kemudian bendera peperangan yang dipegang oleh Ja'far ini dipegang pada dadanya pada saat ini, dan Ja'far saat megang itulah dibunuh oleh orang-orang kafir. Sehingganya kematian Ja'far ini menjadi satu catatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya beliau, di mana Ja'far ini adalah salah satu di antara 4 orang yang mirip dengan Rasulullah. Pada saat perang Hudaifah, Rasulullah ketika didatangi oleh orang-orang muslim peperangan dari peperangan itu, kemudian Ja'far juga datang di situ. Rasulullah mengatakan, aku sangat gembira peperangan ini dimenangkan oleh kita. Kemenangan ini apakah yang menjadi sebabnya saya gembira? Apakah karena datangnya Ja'far ke rumah saya? Maka ketika meninggalnya Ja'far ini, spontanitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada para sahabat-sahabatnya untuk melakukan, yaitu memasak sedekah yang digunakan untuk bela sungkawa terhadap meninggalnya Ja'far ini. Satu catatan Rasulullah, supaya mereka sahabat-sahabatnya itu balas budi atas kebaikannya Ja'far yang selama hidup telah berbuat baik. Yang kedua, supaya membantu Ja'far yang meninggal, di mana Ja'far adalah salah satu di antara orang-orang yang tidak mampu, sebut kata adalah orang-orang fakir dan miskin. Maka layaklah ketika Rasulullah menyampaikan hadis isna'u li ali Ja'far, lakukan, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Artinya keluarganya Ja'far ini orang yang tidak mampu, Ja'far pun juga tidak mampu. Persedekahan ini difungsikan untuk kepada bela sungkawa kepada Ja'far terkategori orang yang tidak mampu. Pemirsa yang semuanya yang saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, justice dari Kiai Haji Sugianto ini merupakan menyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, ke-40, 100, setahun dan haul, di mana dilakukan dalam sebuah hukum fikih menjadi sebuah khilafiyah. Oleh karena itu, justice-nya Kiai Sugianto yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan perintah Rasul untuk mencegah kepada orang yang melakukan persedekahan kepada mayit yang dilakukan kepada ahli keluarganya. Ternyata di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan karena ada dasar-dasar kalau keluarga si mayit ternyata dia orangnya kaya raya, dan bahkan tirkahnya mayit yang sudah dibagi oleh kepada ahli warisnya itu boleh untuk melakukan
melakukan persedekahan, melakukan apa diantaranya? Membayar hutangnya, merawat mayit. Di antara merawat mayit adalah sebagai konsep tasaddaqu ala mautakum, bersedekahlah kepada orang mati kalian semuanya yang telah mendahului kamu. Walhasil Rasulullah memberikan perintah kepada kita, boleh kita melakukan persedekahannya dan pahalanya diberikan kepada ahli kubur yang meninggal. Dan di sini diperintahkan oleh Rasulullah adalah kepada keluarga Ja'far, di mana keluarga Ja'far kategori orang-orang yang tidak mampu, dan sahabat-sahabat Rasul disuruh membantu. Dan bagi para sahabat yang mampu untuk melakukan persedekahannya sendiri, Rasulullah tidak memberikan komen sama sekali karena mereka mampu untuk melakukan persedekahan tersebut. Demikian sebagai klarifikasi dari apa yang disampaikan Kiai Haji Sugianto yang mengaku dirinya Ansor, yang mengaku dirinya keluarga NU, yang mengaku dirinya sebagai Kiai NU, yang mengaku sebagai pengurus NU. Akan tetapi dalam kajian kitabnya, dalam membahas bahasa ini, belum memahami tentang asbabul wurud hadis dan belum mengenal siapa Ja'far tersebut. Dan dalam nahwu sorobnya pun, maaf sekali lagi, dalam membaca nahwu sorobnya pun tidak memahami bagaimana cara taghyiru awakhiril kalim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.